Oke kasih, jumpa kembali bersama saya Henry Majid. Pada konten saya kali ini akan saya bahas mengenai kudeta putih. Ketika rezim Orde Baru dapat diruntuhkan akibat hantaman krisis ekonomi yang disertai tekanan-tekanan politik dari dalam dan luar negeri. Gegap gembita jargon perubahan seakan mewarnai langit Indonesia mendadak dilanda demam reformasi. Tidak pernah dibayangkan oleh kebanyakan orang bahwa gegap gembita itu justru menjadi jembatan emas bagi penetrasi dan perluasan kepentingan asing dalam ekonomi Indonesia. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dan munculnya berbagai undang-undang serta peraturan pemerintah yang diwarnai semangat liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi dalam banyak hal telah memberikan jalan seluas-luasnya bagi kekuatan asing untuk lebih mendominasi ekonomi Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sektor minyak dan gas diliberalkan dengan memberikan perlakuan yang sama antara Pertamina sebagai perusahaan milik negara dan pihak swasta, termasuk swasta asing. Undang-undang yang diarahkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor ini mempunyai sejumlah pasal yang justru meminggirkan kepentingan rakyat, seperti hak asing atau kepemilikan tanah yang berjangka sangat panjang serta jaminan kebebasan untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang diinginkan. Singkat kata, transisi demokrasi di Indonesia telah melahirkan efek samping yang berbahaya, yakni terbukanya peluang untuk peningkatan dominasi asing dalam ekonomi Indonesia. Peluang yang benar-benar dimanfaatkan dengan optimal yang membuat negeri ini terancam kedaulatan ekonominya dan dipaksa menjadi penonton di negerinya sendiri. Sudah pasti bahwa IMF menjadi aktor utama yang memaksakan liberalisasi ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan ketergantungan Indonesia pada bantuan IMF untuk mengatasi krisis dalam perekonomian. Cikal bakal liberalisasi yang ugal-ugalan di bidang perbankan tersebut misalnya dapat ditemukan dalam LOL antara IMF dan pemerintah Indonesia. Jelas merupakan rasionalisasi terhadap masuknya kepentingan asing untuk mengeksploitasi bumi, air, dan pasar Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran mereka sendiri. Mereka tidak perlu melakukan hal itu secara kasar atau brutal seperti di masa kolonial, karena memang tersedia ruang yang luas untuk melegalkan. Dalam bahasa yang hiperbolik, langkah-langkah perencanaan, penentuan, dan pendiktian kebijakan oleh aneka kekuatan asing itu bisa disebut sebagai sebuah kudeta putih atau kudeta konstitusional, sebuah pengambil alihan hak dan wewenang mengeksploitasi bumi Indonesia dan seluruh penghuninya melalui cara-cara yang sah secara hukum, yaitu melalui pendiktian substansi kebijakan lewat aturan-aturan yang berkekuatan hukum dan dibuat oleh pemerintah ataupun parlemen. Kudeta putih secara legal formal tidak menyalahi aturan dan perundang-undang, akan tetapi secara substansial keabsahan mesti digugat dan terus dipertanyakan, mengingat misi kemerdekaan bangsa ini bukanlah melapangkan jalan kembali atau memfasilitasi kekuatan-kekuatan asing untuk kembali menjajah negeri ini secara konstitusional dan elegan. Seperti sering diungkapkan oleh para pendiri bangsa, kemerdekaan mestinya menjadi jembatan emas bagi peningkatan kemakmuran dan keadilan bagi bangsa ini sebagai tuan rumah yang berdaulat di negerinya sendiri.